Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Putri Nawasakti, NIM 62114191017, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu program pembinaan olahraga usia dini pada atlet basket. Latar belakang. Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket dapat di lapangan terbuka, walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di ruang tertutup. Lapangan pertandingan yang diperlukan juga relatif tidak besar, misalnya dibanding dengan sepak bola. Selain itu, permainan bola basket juga lebih kompetitif karena tempo permainan cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan olahraga bola yang lain, seperti voli dan sepak bola. Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga. Pada tahun 1891, dari James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA atau sebuah wadah pemuda umat Kristen di Springfield, Massachusetts, harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa libur musim dingin di New England. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai basket pada 15 Desember 1891. Pemasalan. Definisi pemasalan olahraga merupakan suatu kegiatan olahraga yang melibatkan atau mengikutsertakan peserta atau masyarakat sebanyak mungkin agar mau terlibat dalam kegiatan olahraga dalam rangka mencari bibit-bibit atlet yang berbakat dan diikuti oleh semua kelompok umur. Metode. Menurut Andi Suhendro, bahwa metode pemasalan olahraga usia dini dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Menyediakan tenaga pelatih olahraga yang mampu menggerakkan kegiatan olahraga bola basket. Mengadakan pertandingan antara klub dan daerah. Memberikan motivasi kepada atlet, baik motivasi dari dalam maupun motivasi dari luar. Mengadakan demonstrasi pertandingan antara atlet-atlet yang berprestasi. Merangsang minat anak melalui media massa, TV, video, dan lain-lain. Melakukan kerjasama antara pengurus atau pelatih dan masyarakat, khususnya orang tua. Pengidentifikasian bakat yang komprehensif tidak hanya dilakukan sekali usaha, tapi dilakukan dalam beberapa tahun. BOMPA mengemukakan 3 tahap pengidentifikasian bakat, yaitu tahap awal, tahap kedua, dan tahap akhir. Untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Tahap identifikasi awal. Tahap awal ini dilakukan pada masa pra-adolesensi, yaitu usia 3-8 tahun. Sebagian besar didominasi dengan pemeriksaan fisik pada kesehatan calon atlet dan pengembangan fisik umum, serta dirancang untuk mendeteksi berbagai kegagalan fungsi atau penyakit. Tahap identifikasi kedua. Tahap ini dilakukan selama dan sesuai masa adolesensi, di antara usia 9-10 tahun untuk senam, figure skating, dan renang, 10-15 tahun, serta untuk putri 10-17 tahun, untuk putra olahraga lain. Tahap ini digunakan untuk anak usia belasan tahun yang telah berpengalaman dengan latihan yang terorganisasi. Teknik yang digunakan dalam tahap kedua ini harus menilai atau mengevaluasi dinamika, parameter biometrik, dan parameter fungsional, karena tubuh harus telah mencapai tingkat adaptasi tertentu untuk persyaratan dan kekhususan dari olahraga yang dipilih. Akibatnya,
kesehatan harus dilakukan secara rinci dan bermaksud mendeteksi hambatan-hambatan dalam meningkatkan prestasi, misalnya rematik, hepatitis, penyakit akut, dan lain-lain. Tahap identifikasi akhir. Tahap identifikasi akhir atau bakat akhir ditujuan untuk calon tim nasional. Pada tahap ini harus sangat rinci, reliable, dan sangat berhubungan dengan kekhususan dan persyaratan olahraga yang dipilih. Di antara faktor-faktor utama harus dilakukan yaitu pemeriksaan kesehatan, adaptasi psikologis pada latihan dan kompetisi, kemampuan untuk mengatasi tekanan, dan yang sangat penting adalah potensinya untuk meningkatkan prestasinya di masa selanjutnya. Pemeriksaan kesehatan, tes psikologis, dan tes latihan harus dilakukan secara periodik. Data-data tes ini harus dicatat dan dikomparasikan untuk mengilustrasikan dinamika atlet dan tahap pengidentifikasian awal sampai karir olahraga. Target sasaran. Pada program ini, kita dapat mengambil target sasaran di usia mulai dari 9 sampai 15 tahun, di mana pada usia tersebut merupakan usia yang tepat untuk masa pembibitan dan pengembangan bakat. Pembibitan. Definisi. Pembibitan atlet merupakan upaya untuk menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang tinggi di kemudian hari. Sasaran pembibitan adalah individu-individu yang telah berolahraga dan mempunyai peluang yang besar untuk ditingkatkan olahraganya. M. Furkan menyatakan maksud pembibitan adalah menyemai bibit, bukan mencari bibit. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa prestasi olahraga dapat dicapai apabila diperoleh bibit-bibit atlet yang potensial. Hal ini karena prestasi puncak tidak akan tercapai apabila atletnya bukan bibit unggul. Meskipun ditunjang faktor lainnya yang maksimal, Yusuf Adi Sasmita dan Aib Syarifuddin berpendapat dalam usaha pencapaian prestasi olahraga, atlet memberikan sumbangan 60-70%, sedangkan faktor penunjang lainnya 30-40%. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa bibit-bibit atlet yang potensial mempunyai pengaruh besar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Untuk mendapatkan bibit atlet yang potensial harus dilakukan pembinaan dan latihan sejak usia dini. M. Furkan mengklasifikasikan usia mulai berolahraga, usia spesialisasi, dan usia pencapaian prestasi puncak. Cabang olahraga bola basket mulai dari usia mulai berolahraga 9 tahun, usia pencapaian usia spesialisasi 10-12 tahun, kemudian usia pencapaian 20-25 tahun. Identifikasi. Suatu lembaga olahraga seharusnya memiliki program penyaringan yang canggih untuk menguji beberapa parameter yang berhubungan dengan atlet-atlet muda dan menyusun profil untuk tiap subjek yang bersifat umum. Bloomfield, Ackland, dan Elliott mengemukakan 2 tahap dalam proses pengidentifikasian bakat, yaitu screening. Pengidentifikasian bakat umum yaitu status kesehatan, faktor keturunan, rentang waktu dalam olahraga, dan kematangan. Screening pengidentifikasian bakat khusus berkaitan dengan penyaringan kapasitas fisik yang meliputi bentuk tubuh, komposisi tubuh, proporsionalitas tubuh, kekuatan dan power, kelentukan dan kecepatan. Seleksi bakat. Menurut Bloomfield, Ackland, dan Elliott yang dikutip M. Furkan bahwa pengidentifikasian bakat dapat dilakukan dengan cara sederhana dan secara canggih, sedangkan Bompa berpendapat dua metode dalam mengidentifikasi bakat calon atlet, yaitu seleksi alam dan seleksi ilmiah. Seleksi alam merupakan pendekatan yang normal dan merupakan cara pengembangan alam dalam olahraga tertentu. Seleksi ini menganggap bahwa atlet mengikuti olahraga tertentu sebagai hasil dari pengaruh setempat, misalnya tradisi sekolah, harapan orang tua, atau teman sebaya. Kemudian seleksi ilmiah.
Seleksi ilmiah merupakan metode yang digunakan untuk memilih calon atlet yang memiliki potensi untuk dibina. Seleksi ilmiah sedikit memerlukan waktu untuk mencapai prestasi yang tinggi bila dibandingkan dengan metode seleksi alam. Untuk olahraga yang memerlukan persyaratan tinggi atau berat badan seperti cabang olahraga bola basket, bola voli, sepak bola, nomor-nomor lempar, dan sebagainya, perlu mempertimbangkan seleksi ilmiah. Demikian juga olahraga yang memerlukan kecepatan, waktu reaksi, koordinasi, dan power, seperti lari cepat, judo, hoki, nomor-nomor lompat, dan sebagainya. Melalui pendekatan seleksi ilmiah, kualitas-kualitas semacam itu akan dapat dideteksi. Pengembangan bakat. Definisi. Bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dilaksanakan secara sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Kapasitas diartikan kemampuan yang dapat dikembangkan sepenuhnya di masa mendatang apabila kondisi latihan dilakukan secara optimal. Program latihan. Tujuan utama pelatihan olahraga prestasi adalah untuk meningkatkan keterampilan atau prestasi semaksimal mungkin. Menurut Harsono dalam Sanusi, Hasibuan, dan kawan-kawan, ada 4 aspek latihan yang perlu dilatih secara sesama, yaitu latihan fisik. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, yaitu faktor yang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik yang baik, atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan. Apabila bertanding dengan sempurna, beberapa unsur kemampuan fisik dasar yang perlu dikembangkan antara lain kekuatan, daya tahan, kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Latihan teknik. Latihan teknik bertujuan untuk mempermahir penguasaan keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga. Penguasaan keterampilan dari teknik-teknik dasar amatlah penting karena akan menentukan kemahiran dalam melakukan keseluruhan gerak dalam suatu cabang olahraga. Kemudian latihan taktik. Latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuh kembangkan daya tafsir pada atlet ketika pelaksanaan kegiatan olahraga yang bersangkutan. Yang dilatih adalah pola-pola permainan strategi dan taktik pertahanan dan penyerangan. Latihan taktik akan bisa berjalan dengan baik apabila penguasaan teknik dasar seorang atlet juga cukup baik, demikian pula sebaliknya. Terakhir, latihan mental. Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak menekankan pada perkembangan kedewasaan serta emosional atlet, seperti semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan emosi, terutama bila berhubung pada situasi stres, fair play, percaya diri, kejujuran, kerjasama. Tenaga keolahragaan yang terlibat dalam program pembinaan. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Pembinaan olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan. Kesimpulan, setelah pembahasan di atas, banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk mengikuti program tersebut. Dalam mengembangkan bakat para atlet terutama pada usia dini, memerlukan pantauan khusus dari pelatih yang harus siap dengan metode yang akan digunakan dan target sasaran. Selain pelatih, orang tua dan pemerintah juga ikut serta dalam pengembangan bakat, seperti memberikan motivasi dan dukungan serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang layak supaya atlet dapat menyalurkan bakat dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.